Anda tidak didik. Tidak didik. Dia nggak kompeten. Tapi dia tidak keluar. Ayo. Jadi beban ya. Anda sedang mengoleksi sekumpulan orang-orang yang tidak kompeten. Baik, Bapak dan Ibu, kurang lebih seperti itu. Dan ini selaras dengan polling yang sudah di-launch tadi, yang sudah dijawab. Semoga tidak ada absurd lagi ya Pak, nggak bingung lagi. Sudah semakin jelas apa itu intrapreneurship yang dibangun pada karyawan kita. Nah, berbicara soal intrapreneur tadi, Pak Kris sendiri sempat mengatakan begitu ya, kalau dibangun, digandeng ya, seandainya memang dia sudah cukup kompeten, ya kan, sehingga itu tetap berada dalam perusahaan kita. Apakah ini merupakan win-win solution yang paling bagus begitu, Pak? Iya, daripada dia keluar, tadi seorang entrepreneur ketika dia membangun, dia butuh permodalan, Mbak Riri. Oke. Ya. Padahal dia kan kompeten. Tadi Mbak Riri bilang dia kompeten. Betul, nah, bagaimana kalau gara-gara kita tidak mengenali kompetensi yang bersangkutan, Mbak Riri? Kita umpamakan ini seorang karyawan. Ya. Dia kompeten. Lalu dia dia kompeten, lalu dia karakternya juga bagus, karakternya oke. Lalu dia mau jadi entrepreneur. Dia mau nih, Mbak Riri. Yes. Lalu kita nggak mengizinkan. Kita tidak peduli dengan dia. Ya, katakan kita tidak peduli dengan dia. Lalu dia memilih keluar. Catatannya ya, dia kompeten, karakternya bagus. Ya. Lalu dia keluar. Tapi kita tidak mengenali orang ini. Kita melepas dia begitu saja. Entrepreneur. Gitu ya. Dia keluar. Lalu, ketika dia mau memulai, dia butuh modal. Ada modal nggak? Nggak ada. Nggak ada. Lalu ada orang lain yang memodalin. I see. Ada orang lain yang modalin, Mbak Riri. Maka dia akan buka usaha. Dia akan jadi buka usaha, kan? Iya. Yang bisa jadi saingan kita. Karena betul, pengetahuan dia kan pengetahuan selama dia ikut kita. Iya. Ya. Dia akan jadi usaha yang kemudian menjadi saingan kita. Ya apa enggak? Betul. Dimodalin orang lain. Yang saya maksud tadi, kalau kita mengenali orang ini, kita cukup dekat dengan dia, dan dia ingin jadi entrepreneur, mengapa bukan kita yang modalin, lalu dia bukan jadi saingan, tapi menjadi mitra kita. Daripada dimodali orang lain, kenapa bukan kita yang memodali? Alternatifnya kita. Lalu dia membuka sebuah usaha yang masih ada hubungannya dengan kita. Katakan dia menjadi cabang di mana salah satu pemiliknya adalah dia dan kita. Itu namanya kita menjadi partner. Baik. Jadi gunakan intrapreneurship itu untuk mengenali kehebatan orang. Kalau dia memang hebat, dan ketika pada waktunya dia memilih untuk keluar, kenapa tidak kita gandeng? Itu, Mbak Riri. Ya. Logis ya? Logis. Logis ya? Iya. Tapi kalau Anda abai, jalurnya jadi berubah. Orang lain yang modalin, dia buka usaha, dia lantas jadi saingan kita. Betul. Sah saja sebenarnya. Iya. Sah, tapi alangkah sayangnya, kenapa orang lain yang memanfaatkan? Kenapa bukan kita? Kenapa jalurnya bukan yang ini? Ya. Oh, lebih kurang. Baiklah. Nah, silakan Bapak Ibu juga bisa join langsung ya di Retail Jomais kita, edisi 54, chatroom terbuka, atau bisa raise hand. Apa yang hendak di-sharingkan atau ditanyakan?
langsung kepada Pak Christian F. Kuswai, ahlinya ya. Apa perlu ditunjuk satu-satu? Sebenarnya mereka ingin tanya, cuman mereka ingin Ya, minta tanya gitu ya. nah itulah, ingin ada yang bertanya serupa begitu ya. Oke. Karena kalau tadi dilihat dari jawaban ada sekitar berapa? 37% ya, Pak Chris, yang ingin, yang senang kalau karyawannya menjadi entrepreneur. 87%. Bukan. Pertanyaan yang nomor 4. Menurut Bapak Ibu, banyakkah karyawan Anda yang mau jadi wirausahawan? Itu banyak, Mbak. 66% menduga karyawannya mau jadi wirausahawan. Oke. Pasti mereka lagi deg-degan sekarang. Iya. Gitu ya. Kadang-kadang ini dijadikan alasan, Mbak Riri, sama mereka ya untuk tidak mendidik orangnya. Lucu nggak? Iya. Lucu nggak, Mbak Riri? Iya, lucu. Ngapain saya didik? Nanti kalau dia pintar, dia keluar. Dia jadi saingan saya. Nah, ini kan negative thinking banget kan? Betul. Negatif banget. Kita hanya melihat sisi negatifnya. Sekarang saya tanya balik. Dia kan takut nih. Ya. Ini ada yang takut nih ya. Saya share dulu layarnya. Ada yang bilang gini, Mbak Riri, ngapain saya didik dia? Ya, dia malas didik. Dia bilang kalau saya didik, dia kompeten, lalu dia keluar. Jadi tidak dididik nih, Mbak Riri. Sekarang saya tanya, kalau Anda tidak didik, dia not kompeten. Tidak kompeten nih. Dan dia stay. Menarik nggak? Iya. Menarik nggak? Iya, menarik. Kita tidak mau didik ya. Ini pasti banyak yang merasa seperti ini. Kalau dia ajak mendidik orangnya, dia bilang gini, ngapain dididik? Nanti kalau dia pintar, dia keluar. Oke, kita balik. Anda tidak didik. Tidak didik. Dia nggak kompeten. Tapi dia tidak keluar. Ayo. Jadi beban ya. Anda sedang mengoleksi sekumpulan orang-orang yang tidak kompeten. Iya. Lalu Anda habis itu Anda mengeluh pasti. Kalau orang tidak kompeten kok diisi perusahaan, di dalam perusahaannya tidak kompeten. Apa Anda tidak mengeluh? Kenapa? Hasilnya? Apa hasilnya? Anda happy? Kalau Anda happy, bagus. Saya belum pernah mendengar perusahaan yang happy berisikan orang-orang yang tidak kompeten. Belum pernah. Yang terjadi terbalik. Orang isinya tidak kompeten. Bosnya ngeluh. Kenapa? Lah itu makanan saya sehari-hari. Ketika kita tidak mendidik orang, maka perusahaan kita isinya orang-orang yang tidak kompeten. Lalu apa yang Anda harapkan dari orang-orang yang tidak kompeten? Hanya gara-gara Anda berpikir, kalau saya didik, nanti dia kompeten dan keluar. Coba tanya dirimu. Kalau dia tidak Anda didik, dia tidak kompeten dan dia stay. Dia tinggal di dalam perusahaan. Maka isi perusahaanmu sekaranglah sedang Anda nikmati. Berisikan orang-orang yang tidak kompeten. Lalu Anda mengeluh. Baik. Ya? Kalau saya akan didik orang saya akan dorong semangat entrepreneur. Berpikirlah layaknya sebagai pedagang, berpikirlah layaknya seorang owner, berpikirlah layaknya seorang pemilik bisnis. Kenapa? Orang-orang seperti itu yang membuat kita jadi maju. Dia mau keluar, mau bikin usaha. Nggak segampang itu, Ferguson. Ya? Tidak segampang itu. Masalah permodalan, dia mesti mulai dari nol, infrastruktur belum ada, segala sesuatu belum ada. Tetapi kalau memang dia hebat, dan dia bilang, saya tidak ingin jadi pegawai lagi. Oke, Anda bisa jadi partner saya. Ayo kita buka cabang. Anda yang jalankan. Anda juga sebagai pemilik, dan Anda juga menanggung resiko. Tapi resikonya terkontrol, terbatas. Good idea kan, Mbak Riri? Iya. Ada resiko? Ada dong, masa nggak ada resiko? Namanya pemilik. Ya, tapi resikomu terkontrol, under control. Ya, dan Anda bisa tumbuh lebih cepat karena Anda tidak mulai dari nol. Saya support kamu dengan infrastruktur, dengan permodalan. Anda juga harus masuk modal. Anda juga harus mau
menaruh modal Anda. Anda juga harus menanggung permodalan kita. Kan Anda ingin jadi pemilik. Apa bedanya? Anda mulai sendiri, Anda akan mulai dari kecil sekali. Kalau Anda berpartner dengan saya, Anda tidak mulai dari kecil. Anda mulai dari bukan dari nol. Anda bisa mulai dari situasi yang lebih ideal. Anda tidak mulai dari warung, tapi Anda bisa mulai dari sebuah cabang, di mana Anda juga adalah pemilik. Itu ributan di mana itu terjadi? Tempat Mbak Riri ya? Iya. Oke. Baik, kita lanjut ya, Bapak dan Ibu. Apa perlu siapa Pak Kris ingin menanyakan? Sudah ada yang angkat tangan itu. Ada 2 orang. Oh, saya tidak terlihat ini. Coba saya lihat ya. Pak Egi sama Pak Fahmi. Pak Egi, silakan. Oke, Pak Egi. Kita buka mikrofonnya. Silakan Pak Egi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Guswe, Mbak Riri. Selamat pagi Pak Egi. Saya Egi, top sale Pak. Oke, Pak baik. Guswe. Entrepreneurship itu kan behavior ya Pak. Maksudnya apakah bisa terlihat dari sistem kerja mereka? Maksudnya untuk ada nggak sih alat untuk mendeteksi dari awal? Jadi kita bisa mapping karyawan kita nih mana sih yang jiwa entrepreneurship-nya tinggi, mana yang enggak. Supaya kita touch-nya itu, kan touch-nya nanti akhirnya berbeda-beda gitu Pak. Supaya tidak salah Pak. Oke, baik. Di dalam kesehariannya akan terlihat, Pak Egi, orang yang memiliki jiwa kewirausahawan adalah orang-orang yang aktif. Ya, saya belum pernah lihat pengusaha yang pasif gitu ya, belum pernah. Orang-orang yang aktif, orang-orang yang memikirkan bagaimana supaya kita bisa lebih baik mencapai tujuan kita. Katakan ini kita punya target yang jelas. Kita punya target penjualan, kita punya target keuntungan. Bagaimana supaya ini terwujud? Orang yang memiliki semangat kewirausahaan pasti peduli dengan hasil. Dia peduli dengan hasil, contohnya, ketika dia ditunjukkan sebuah angka yang menunjukkan kinerja dia, performa dia akan berpikir, dia akan mengusulkan bagaimana supaya ini bisa lebih baik. Ketika diajak memikirkan, dia menunjukkan kepedulian, karena dia merasa bahwa ini juga perusahaan saya. Meskipun tidak secara tegas kita bilang, ayo kita bangun entrepreneurship yuk di dalam organisasi kita. Nggak perlu ngomong begitu. Ya, seseorang yang memiliki kewirausahaan tanpa disuruh, tanpa didorong, menunjukkan inisiatif. Ya, menunjukkan inisiatif. Antara lain apa? Berani melakukan, berani mengambil resiko. Ya, resiko termasuk mengusulkan, Pak. Contohnya, dia berani mengatakan, bos, kalau begini bagaimana? Saya berpikir lebih baik kalau kita lakukan ini untuk mengubah ini. Ada resiko loh. Seseorang berani mengambil inisiatif, angkat tangan, menyampaikan sesuatu kepada bosnya. Ada risiko nggak? Ada. Risikonya apa? Dianggap sok tahu lah, dianggap apa sih gitu ya. Emang kamu lebih tahu dari saya dan sebagainya. Tapi itu resiko yang diambil. Dia berani gitu ya. Nah, kenali orang-orang seperti ini. Apakah orang yang peduli, apakah seseorang yang berani mengambil resiko, termasuk resiko salah, itu sebuah resiko. Dia melakukan dan kemudian salah. Ya, organisasi yang bagus menghargai inisiatif, tidak melarang orang salah. Ya, yang dilarang adalah orang salah lagi dan lagi. Tetapi orang salah demi melakukan sesuatu upaya perbaikan tidak dilarang, malah sangat didorong. Jadi kewajiban sebuah organisasi menciptakan iklim di mana salah itu bukan masalah. Lalu kita lihat siapa yang banyak bikin salah, Pak? Yang tidak pernah bikin salah. Karena dia tidak pernah melakukan apa-apa. Sebaliknya, ada orang yang banyak sekali melakukan kesalahan karena dia banyak melakukan upaya, banyak usaha yang dia lakukan, banyak perbaikan yang dia lakukan. Di antaranya tidak benar, di antaranya ternyata salah. Ada orang banyak melakukan kesalahan karena dia banyak berbuat.
Ada juga orang yang tidak pernah melakukan kesalahan karena dia tidak melakukan apa-apa. Jadi kita sebagai pimpinan di unit kita masing-masing, kita harus mengenali orang-orang kita. Apakah orang kita orang yang peduli dengan bisnis kita selagi dia bekerja. Kelihatan gitu ya. Nah, memang lebih baik kalau kita dorong semangat untuk ikut ambil bagian, peduli, inisiatif, ya, kreatif. Contoh nih, situasi tidak baik, omset tidak tercapai. Di sini kita bisa lihat, Pak, apakah organisasi kita berisikan hanya orang-orang upahan, hanya karyawan, hanya pegawai, atau isinya orang-orang dengan semangat entrepreneurship. Dia akan berpikir keras bagaimana harus lakukan apa, rubah keadaan, bukan diam. Karena seorang entrepreneur tidak mungkin diam ketika perusahaannya sedang menghadapi masalah. Pasti dia akan bertindak. Di sini akan kelihatan, Pak. Kalau semua orang diam saja, do nothing, tidak ada yang dikerjakan. Jangan-jangan memang organisasi kita isinya para karyawan saja yang tidak memiliki kewirausahaan. Ya, mudah-mudahan menjawab. Silakan Pak, Ibu Riri, Mbak Riri, Pak Fahmi sudah angkat tangan. Pak Fahmi, kita harus bukain mic-nya. Silakan Pak. Lanjut Pak Fahmi. Bisa meng-unmute diri sendiri. Bisakah? Oke. Silakan Pak Fahmi. Bisa. Selamat pagi Pak Gusway, Ibu Riri. Saya mungkin mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Gusway. Silakan. Nah, kalau saya Pak Gusway, memang saya sepakat sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Gusway. Karena memang kalau menurut saya, karyawan itu kalau punya semangat entrepreneurship dan akhirnya dia bertindak entrepreneur dalam perusahaan, itu ada hal yang bagus karena ada rasa memiliki terhadap perusahaan itu. Dan akhirnya karyawan itu kan akan ikut membangun perusahaan itu untuk tumbuh karena ada perasaan memiliki, sehingga takut terjadi kegagalan dalam bisnis perusahaan tersebut karena dia ikut memikirkan segala hal. Dan saya pikir kalau kita melihat karyawan yang mempunyai kompetensi itu, saya setuju sekali dengan Pak Gusway. Kita harus memberikan challenge atau tantangan buat mereka sehingga mereka juga bisa merasakan, ikut bertumbuh. Ya, mungkin kalau perusahaan mau tumbuh besar ke depan, ya mungkin lewat kepemilikan saham. Kalau perusahaan masih kecil, mungkin kita berikan target dan berikan bonus buat mereka. Kalau karyawan yang punya kompetensi, ya saya pikir saya sepakat dengan Pak Agus, karena untuk mendirikan satu perusahaan tidak gampang. Dibutuhkan memang selain modal, kompetensi dan lain-lain. Sedangkan kalau mereka intrapreneur dalam perusahaan, mereka kan akhirnya modal tidak dipikirkan, istilahnya resiko bisa di manage, dan mereka juga akhirnya ikut bisa bertumbuh mendapatkan kemajuan perusahaan itu. Jadi saya pikir saya sangat sepakat. Hari ini materi ini bagus sekali Pak Gusway. Terima kasih Pak Gusway. Mungkin dari saya itu. Ya, terima kasih kembali Pak Fahmi. Semoga benar-benar bisa menginspirasi kita bahwa kita bisa menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru yang sebenarnya menjadi partner kita, ya. Tidak selalu entrepreneur yang kemudian berubah menjadi entrepreneur itu harus menjadi saingan kita. Tidak harus, ya. Bahkan tidak harus juga bisnisnya sama dengan kita. Tadi saya kasih contoh. Dalam contoh saya tadi, kita bisa bekerja sama dengan dia, memodali dia untuk membuka cabang di mana dia juga sebagai pemilik. Itu bisnisnya sama, ya. Saya pernah punya pengalaman tetap menjaga orang yang keluar tersebut tetap dalam ikatan dengan kita
meskipun bisnisnya berbeda, yang tidak menjadi saingan kita. Tapi malah di kemudian hari bisnisnya dia malah menjadi suportif ke kita, malah menjadi pendukungnya kita. Kenapa? Karena bisnisnya berhubungan, meskipun secara tidak langsung, tetapi kita butuhkan jasa yang dia produksi itu ternyata kita butuhkan. Ya, jadi luas sebenarnya ya. Konsep entrepreneurship sebenarnya luas ya. Tidak selalu juga orangnya lantas akan keluar. Bisa juga konsepnya adalah jadi anak usaha. Tidak harus pengembangan cabang, tetapi bisa berupa anak usaha masih di dalam payung bisnis kita. Tadinya katakan bisnis kita hanya bergerak di retail, tetapi kemudian bergerak di produksi, yang kemudian produknya kita serap. Ya, contoh nih seperti Pak Fahmi. Bisa saja Pak Fahmi mengenali ada orang hebat di bidang agriculture, perkebunan, pertanian. Lalu dia mengurus ladang-ladang Bapak yang kemudian hasilnya Bapak serap. Tapi dia menjadi seperti dia adalah partner Bapak yang mengurus bisnis tersebut. Dan dia mempunyai kepemilikan di bisnis tersebut. Bisnis yang berbeda, tetapi kita bisa serap produk dia. Itu ya. Jadi bagi orang-orang kita, itu adalah multiple career. Gitu ya. Nih, yang tadi di sini. Nah, ini nih, multiple career opportunity. Yang ini. Ya, dia kerjanya bagus. Tetapi dia punya kesukaan tentang perkebunan, pertanian, lalu kita arahkan dia. Jadi terbuka jenjang karir yang kalau dia lewat jalur ini limited, tapi dia bisa tiba-tiba menjadi entrepreneur, tetapi di dalam perusahaan kita. Jadilah dia intrapreneur, gitu ya. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and prosper.